Saudara, Provinsi Jawa Timur masih masuk dalam kategori provinsi yang paling tinggi akan penularan COVID-19. Lalu adakah panduan khusus di Provinsi Jawa Timur untuk warga yang ingin beribadah Idul Adha di tengah pandemi Corona? Kami akan berbincang dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan juga di samping saya sudah ada Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Ketua Bidang Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Marsudi Suhud. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan selamat malam. Saya izin ke Bu Gubernur dulu. Bu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya langsung saja Bu Gubernur. Baru saja saya melaksanakan live report dengan kawan saya di Jembatan Suramadu. Kami mendapat informasi bahwa banyak sekali arus mudik dari wilayah Jawa Timur di Surabaya, Sidoarjo, Kediri, dan sekitarnya yang menuju ke arah Pulau Madura. Tradisi Toron katanya dilakukan sekitar 2-3 hari. Bagaimana kemudian pemerintah setempat termasuk Ibu, pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengantisipasi ketika nanti ada penularan, termasuk juga nanti arus baliknya? Ya, terima kasih Mas Aiman juga Kiai Marsudi. Sesungguhnya saya melakukan koordinasi langsung ke Forkopimda Kabupaten Bangkalan hari Sabtu yang lalu untuk melihat bagaimana persiapan Idul Adha, dari mulai kesiapan hewan kurbannya, kemudian persiapan mereka, kami mohon tidak melakukan takbir keliling, kemudian bagaimana SOP persiapan sholat Id, penyembelihan hewan kurban, sampai dengan distribusi dagingnya. Saya juga menandatangani surat edaran ke seluruh bupati wali kota untuk saling mengkoordinasikan dari 4 item, mulai takbiran malam ini, sholat Id besok pagi, penyembelihan hewan kurban, sampai dengan distribusi daging kurbannya. Surat edaran ini agak detail karena memang kita compile dari surat edaran MUI, Menteri Agama, kemudian Kementerian Pertanian. Terkait dengan tradisi Toron, terutama di wilayah Madura, sesungguhnya yang paling besar memang di Bangkalan. Sampai dengan kira-kira setengah jam lalu, data yang terekod di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, kalau roda 2 ada kenaikan 20,54%, roda 4 ada kenaikan 29,33%. Ini yang ke arah Madura. Kalau ke Jawa Timur, angkutan antar provinsi naik 27,84% dan angkutan dalam provinsi 28,52%. Yang saya justru ingin meng-underline adalah yang angkutan dalam provinsi 28,52%, sebagian besar adalah dari Surabaya dan dari Sidoarjo. Kami terus melakukan koordinasi karena ini masih wilayah epicentrum, ini masih wilayah zona merah. Sehingga di masing-masing daerah tujuan, apakah yang mereka menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, kita sebetulnya menyiapkan format. Kalau di terminal-terminal tipe A maupun tipe B, kita ingin pastikan seluruh penumpang dalam keadaan menggunakan masker. Hari ini penumpang kendaraan umum, terutama bus, mereka selain wajib menggunakan masker, maksimum kapasiti yang boleh digunakan adalah 70%. Jadi kira-kira posisinya seperti itu. Iya, Bu Gubernur, tentu ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah, terutama pemerintah daerah di lokasi. Ada pemerintah kabupaten, ada pemerintah kota juga, meskipun koordinasi juga dengan pemerintah provinsi. Ketika nanti berada di lokasi kampungnya, karena kita sulit untuk tidak mengatakan tidak terjadi arus mudik. Terjadi arus mudik pada saat Idul Adha kali ini. Bagaimana kemudian sosialisasi, edukasi kepada mereka yang berada di kampungnya, mereka akan berkeliling misalnya, mereka akan bertemu satu dengan yang lain. Adakah kemudian petugas yang diturunkan ke sana? Tentu sekali lagi ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota atau kabupaten meskipun dalam koordinasi pemerintah provinsi. Ya, jadi tetap kita sebetulnya mengharapkan dari 3 ujung tombak di tiap desa dan kelurahan
1 adalah lurah atau kades, 2 adalah babinsa, 3 adalah babin kamtipmas. Hari ini ada 2091 kampung tangguh. Kampung tangguh itu basisnya adalah RW. Nah, kami berharap bahwa 2091 kampung tangguh ini akan bisa melakukan monitoring karena di satu RW, rata-rata kampung tangguh itu basisnya RW, nanti beberapa RT dia akan melakukan monitoring warga yang mungkin sekarang ini mudik, kemudian ada warga yang mungkin memang sebetulnya bukan mudik Idul Adha, tapi mereka bekerja di industri daerah Ring 1, Ring 1 itu bisa Mojokerto, bisa Gresik, bisa Sidoarjo. Lalu mereka kembali karena ini liburan sampai dengan hari Minggu. Jadi pola-pola yang ada di Kampung Tangguh, kami berharap bahwa itu akan bisa efektif pada saat libur panjang seperti sekarang. Karena kalau dulu memang banyak sekat-sekat, banyak checkpoint. Hari ini checkpoint sudah tidak ada, sehingga sebetulnya proses yang dilakukan monitoring oleh Kampung Tangguh itulah yang kami harapkan bisa lebih efektif. Berarti di hilir nanti akan dijaga oleh edukasi oleh Kampung Tangguh tadi, oleh RW dan lain sebagainya. Saya ke Pak Kiai Marsudi. Pak Kiai, tentu ini mudik satu hal. Ya, bukan merupakan bagian dari ibadah, tapi merupakan kebiasaan tradisi yang kemudian dilakukan. Tapi saya ingin tanya, karena bicara soal Idul Adha tentu ada ibadah, meskipun sunnah, sholat id misalnya, dan ada yang pemotongan kurban misalnya. Itu juga biasanya di tahun-tahun sebelumnya, ketika tidak ada wabah maka akan berkumpul dan lain sebagainya. Apa yang bisa Pak Kiai sampaikan terkait pelaksanaan ibadah Idul Adha di tengah pandemi? Ibadahnya adalah salah satu ajaran agama Islam yang merupakan sunat muakkadah yang itu bisa dilakukan di mana-mana. Jadi yang dilarang bukan ibadahnya. Yang disuruh hati-hati dan waspada adalah agar kita jangan sampai kena terserang corona ini. Itu yang dilarang. Karena apa? Karena sesungguhnya menjaga jiwa itu mimma qasidi syariah, mimma qasidi a'dhomi syariah ya. Jadi tujuan syariah yang paling a'dhom itu adalah menjaga jiwa. Lah, menjaga jiwa dibanding dengan ibadah, maka kelasnya lebih tinggi menjaga jiwa. Karena kalau jiwanya kesarang menjadi ibadahnya kan nggak bisa. Nah, untuk itu kita sebagai umat Islam itu alhamdulillah mestinya kita sudah sangat ringan dalam psikologi kita untuk menghadapi apa saja. Karena dalam menghadapi virus corona ini sesungguhnya sudah diajarkan. Jadi kita mestinya di dalam hati dan pikiran kita kewaspadaannya itu kita sudah sangat ringan. Karena 15 abad yang lalu kita telah disampaikan oleh Rasulullah juga sebagaimana message-nya dari Rasulullah adalah firro kama firro minal majdumi kama tafiru minal asad. Larilah kita, waspadalah kita minal majdumi dari wabah-wabah ini. Kama tafiru minal asad, seperti halnya engkau lari waspada kepada macan atau singa. Lah, karena itu bisa menerkam kita. Maka untuk itu ketika kita menghadapi hari besar semacam ini, pesannya cuma satu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Termasuk tidak memaksakan ketika ada wilayah yang masih merah. Kalau wilayah itu masih merah, menurut yang punya otoritas di daerah situ, maka kita ikuti peraturan dan protokolnya. Kalau ternyata lebih baik untuk tidak sholat Idul Adha di masjid bersama-sama publik umum yang itu adalah memungkinkan
dengan mudahnya menular, yang kita nggak tahu siapa carriernya, maka lakukanlah sholat itu di rumah masing-masing sebagaimana sholat Idul Fitri yang sudah lalu. Itu lebih afdol karena menjaga jiwa, sekali lagi, adalah tujuan syariah yang paling utama. Menjaga jiwa adalah tujuan syariat yang paling utama, bahkan di atas ibadah itu sendiri. Iya. Baik, saya akan menuju nanti ke Gubernur Jawa Timur terkait juga dengan pelaksanaan ibadah di Jawa Timur yang kita akan menyambut ya pada besok hari adalah Idul Adha. Kami akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.